Bab 1304, menyempurnakan lapisan kristal naga Phoenix. Langit kering dan panas. Seolah-olah semua kelembaban di dalam telah menguap dalam sekejap. Seluruh gunung tampak lesu di bawah suhu tinggi ini. Bahkan warna hijau subur yang memenuhi area itu menjadi jauh lebih redup. Tidak ada yang memperhatikan perubahan lingkungan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada kuali besar di mulut gunung berapi. Sosok kurus duduk di depan kuali besar di depan banyak mata. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, tampaknya suhu dikendalikan olehnya. Suhu kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah. Orang biasa akan mengalami kesulitan menahan perubahan suhu yang begitu drastis. Penatua Julie ditangguhkan di langit. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Matanya terfokus pada kuali besar, dan ekspresinya benar-benar serius. Julie, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia dapat memperbaiki kristal naga Phoenix? Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Penatua Julie memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua dengan rambut hitam dan putih berdiri di belakangnya. Penatua ini berpakaian sederhana. Keheningan dan kurangnya senyum menyebabkan dia tampak sangat tegas. Pasti ada beberapa aspek yang diinginkan dalam dirinya untuk bisa menjadi juara pil gathering. Meskipun dia masih muda, dia tampak sangat berpengalaman dari apa yang saya pelajari tentang dia selama 2 hari ini. Dia memiliki ketekunan yang luar biasa dan tidak seperti anak muda seusianya. Mata tetua Julie kembali ke sosok kurus di depan kuali besar saat dia menjawab. Kamu harus menyadari apa arti Zian bagi Pulau Naga Timur kita. Penatua yang tegas dan pendiam itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Penatua Qiyu, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Xiao Yan bukan satu-satunya di benua yang memiliki api surgawi peringkat 10 besar, kondisi suku naga Void kuno kami saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang itu untuk datang dan membantu kami. Penatua Julie menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, juga, Zian meminta agar Xiao Yan dibawa untuk membantu sebelum dia jatuh pingsan. Meskipun gadis ini masih muda, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri. Karena dia bisa mengatakan ini, kemungkinan dia sangat percaya diri pada Xiao Yan. Mudah-mudahan, Zian saat ini adalah satu-satunya orang di dalam suku naga Void kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, kemungkinan suku naga Void kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Orang tua bernama Qiyu itu mengangguk. Dia berkata, ditambah lagi, penatua pertama dan penatua kedua semuanya melakukan retret total. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa mereka berdua, Pulau Naga Timur kita tidak memiliki keunggulan di antara 4 pulau dalam hal kekuatan. Julie dengan lembut menghela nafas. Dia berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu penyempurnaan selesai terlebih dahulu. Selain itu, tingkat kehati-hatian harus tetap tinggi. Jika 3 pulau lainnya mendapatkan berita, orang tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengirim beberapa ahli untuk menyelidiki. Ketiga kepala pulau itu semuanya adalah orang-orang dengan ambisi besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan kerajaan sejati muncul. Kalau tidak, bahkan jika mereka bisa menahan tekanan dari garis keturunan kerajaan, anggota suku lainnya akan sepenuhnya bersatu di bawah garis keturunan kerajaan. Iya, Qiyu diam-diam mengangguk. Dia memberi Xiao Yan, yang masih duduk di depan kuali besar, pandangan yang dalam. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, cukup banyak aura dari para ahli tersembunyi mulai menghilang. Julie kembali ke Xiao Yan setelah Qiyu menghilang. Dia dengan lembut berkata, Xiao Yan, nasib suku naga Void kuno masa depan akan ditentukan olehmu. Xiao Yan, yang berada di samping kuali di mulut gunung berapi, tampaknya mendengar gumaman Julie. Alisnya bergetar dan udara panas yang luar biasa membakar perlahan-lahan keluar dari tenggorokannya. Mengentalkan,
Sebuah suara lembut dipancarkan dari tenggorokannya bersama dengan napasnya. Naga api di dalam kuali besar bergetar. Itu mulai bergetar. Semua orang melihat bahwa warna naga api mulai berubah dari coklat keputihan ungu menjadi ungu gelap yang misterius. Mengaum! Naga api yang telah berubah menjadi warna ungu tua juga telah menyusut ukurannya. Namun, suhu api di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan beberapa anggota suku naga Faith kuno mengubah ekspresi wajah mereka. Ci! Api ungu tua terus-menerus dimuntahkan dari mulut besar naga api. Itu dengan kejam menempel pada kristal naga Phoenix di tubuh Xian. Keduanya melakukan kontak dan gelombang suara mendesis segera meletus. Di bawah tabrakan hebat semacam ini, energi yang sangat keras itu kristal akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata yang gembira. Kristal naga Phoenix sudah mulai meleleh. Meskipun setetes cairan ungu emas itu sangat kecil, itu tetap tidak luput dari pandangan banyak ahli yang berpengalaman. Banyak suara kegembiraan yang tertahan terdengar. Hah! Penatua Julie juga diam-diam menghela nafas lega pada saat ini. Tinjunya yang terkepal dengan erat perlahan-lahan menjadi rileks. Meskipun ini hanya langkah pertama, setidaknya itu menunjukkan bahwa api surgawi Xiaoyan mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Awal ini sudah cukup menggembirakan. Selanjutnya, selama Xiaoyan mampu bertahan, dia cepat atau lambat akan benar-benar melelehkan seluruh kristal Dragon Phoenix. Tentu saja, Penatua Julie juga mengerti bahwa mencoba melelehkan kristal naga Phoenix akan membutuhkan banyak waktu. Namun, seseorang harus makan sesuatu seteguk demi seteguk. Tidak ada yang bisa mengharapkan sesuatu seperti ini untuk segera berhasil. Dengan awal yang baik, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai kristal Dragon Phoenix benar-benar meleleh. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Xiaoyan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Dou Qi di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali, tetapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang telah diberikan Penatua Julie kepadanya selama 2 kejadian ini. Sebaliknya, ia mengandalkan mantra api yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Kuasitian untuk secara paksa menyerap energi di sekitarnya. Meskipun penyerapan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat di mana Dou Qi-nya habis, dia masih bisa bertahan dengan mengandalkan beberapa pil pemulihan Dou Qi lainnya. Selama 10 hari, Dou Qi di dalam tubuhnya tidak berhenti beredar bahkan untuk sesaat. Tekad semacam ini menyebabkan bahkan beberapa anggota suku dari suku naga Faith kuno tanpa sadar merasakan kekaguman. Namun, jelas bahwa ini tidak dapat dilanjutkan hanya dengan mengandalkan metode biasa. Oleh karena itu, pada hari ke-15, Xiaoyan tidak dapat menahan kelelahan seperti ini. Baru saat itulah dia mengeluarkan setetes darah esensi naga kuno yang telah diberikan Penatua Julie kepadanya dan menelannya. Bang! Cahaya keemasan terang segera terpancar dari kulit Xiaoyan ketika darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Energi yang besar dan perkasa menyapu tubuhnya seperti badai. Pembuluh darahnya yang semula kelelahan sekali lagi dengan cepat terisi dengan jumlah Dou Qi yang melimpah dalam sekejap. Ketika badai energi semacam ini melesat, Xiaoyan bisa merasakan bahwa tulang, otot, dan pembuluh darahnya samar-samar memancarkan semacam rasa gatal dan nyeri yang tidak biasa. Di bawah perasaan semacam ini, tampak seolah-olah tulang, otot, delel. Semuanya perlahan menjadi lebih kencang dan lebih kuat. Beberapa keajaiban tanpa sadar muncul di hati Xiaoyan ketika dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Energi semacam ini pada dasarnya dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Naga Faith kuno memang layak menjadi eksistensi di puncak dunia binatang ajaib. Hanya kekuatan darah esensi ini yang memiliki efek misterius. Karena ini masalahnya, mari kita lanjutkan. Xiaoyan mengencangkan tangannya. Wajahnya yang agak lelah menunjukkan senyum tipis. Matanya terfokus pada bagian dalam kuali besar. Kristal naga Phoenix di permukaan tubuh Xian tampaknya telah benar-benar lenyap,
Tetapi hilangnya kristal itu tidak mewakili akhir karena bagian dalam tubuh Xian masih ditempati oleh kristal naga Phoenix yang mengeras. Hanya setelah menyempurnakan setiap lapisan kristal Xian akan dapat terbangun. Setelah melanjutkan penyempurnaan, 1 bulan dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama 1 bulan ini, semua anggota suku dari suku naga Fate kuno terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Xian menjadi lebih kurus. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, suasana gembira mulai menyebar ke seluruh pulau naga kuno. Menurut kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal Dragon Phoenix di dalam tubuh Xian akan segera disempurnakan. Pada saat itu, sebuah eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia binatang ajaib akan lahir sekali lagi. Sesosok duduk dengan cara kuyu di depan kuali besar. Dengan melihat melalui udara di sekitar sosok itu, seseorang dapat melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan jejak darah. Mata itu mengandung kelelahan dan kegigihan yang menakutkan. Banyak tatapan dari sekitar gunung mengandung rasa hormat saat mereka fokus pada sosok kurus itu. Selama 1 bulan ini, sosok ini telah mengungkapkan ketekunan yang mengejutkan yang menaklukkan banyak anggota suku naga Fate kuno yang secara alami angkuh. Julie perlahan membelai janggutnya sambil mengamati bagian belakang sosok itu. Sosok itu masih bisa mengendalikan api surgawi di dalam kuali dengan keakraban yang luar biasa meskipun tidak tidur selama sebulan. Sesaat kemudian, Julie dengan lembut menghela nafas. Ada nada iri dalam suaranya. Penatua Julie baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi setelah menghela nafas ketika tangisan marah tiba-tiba bergema di dunia kosong ini dengan cara seperti petir. Xiao, kalian semua sangat berani. Anda benar-benar berani menerobos ke Pulau Naga Timur saya. Ekspresi Julie berubah suram setelah mendengar teriakan marah ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar. Apakah mereka akhirnya di sini? Bab 1305, Kekacauan. Banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Sesaat kemudian, sinar cahaya perlahan turun ke Pulau Naga Kuno. Cahaya tersebar dan banyak sosok dengan aura kuat muncul. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini mengenakan baju besi gelap emas. Ada gambar naga di baju besi mereka. Naga itu tampak samar-samar bergerak, tampak seolah-olah hidup. Bahkan tampaknya memancarkan gelombang demi gelombang tekanan naga yang kuat. Selain orang-orang ini mengenakan baju besi gelap emas, ada beberapa sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang. Orang-orang ini tampak cukup besar dan kuat. Mereka memiliki dampak visual yang menakjubkan. Itu orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Banyak suara yang mengandung kemarahan segera bergema di sekitar Pulau Naga Kuno ketika mereka melihat sosok manusia ini. Xiao, kamu benar-benar berani memimpin orang ke Pulau Naga Timurku? Kemampuan yang luar biasa. Ruang di langit menjadi terdistorsi. Banyak sosok muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah Penatua Qiyu, yang pernah mengobrol dengan Penatua Julie saat itu. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menjadi sangat tegas. Perasaan kuat tanpa kemarahan samar-samar terpancar darinya. Haha, orang tua Qiyu, kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Saya hanya di sini atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan kerajaan kembali ke Pulau Naga Barat. Seorang pria besar dengan alis tebal mengenakan baju besi gelap emas perlahan maju 2 langkah. Ketika dia melangkah maju, ruang kosong tampak bergetar. Dia melirik Qiyu, yang berada dalam penghalang pertahanan dan tertawa keras. Aku khawatir Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di Pulau Naga Barat, bukan? HMPH, dia hanyalah cabang dari garis keturunan kerajaan, namun dia berani menyebut dirinya Raja Naga. Apakah dia tidak takut bunuh diri? Qiyu dengan dingin tertawa. Pria besar bernama Xiao dengan samar berkata, suku naga kuno saat ini telah terpecah menjadi 4. Terlepas dari alasannya,
Raja Naga Barat memiliki garis keturunan kerajaan. Dia memiliki kemampuan mengumpulkan yang lebih kuat daripada kalian yang memiliki garis keturunan biasa. Jika seseorang membicarakannya, Pulau Naga Timur Anda adalah yang seharusnya tidak ada. Di antara 4 pulau, hanya pulau Anda yang tidak dipimpin oleh seseorang dengan garis keturunan kerajaan. Keberadaan seperti ini tidak akan diterima. Tidak tergantung pada 3 raja naga lainnya untuk memutuskan apa yang dapat diterima atau tidak. Suku naga kekosongan kuno tidak memiliki raja naga utara, selatan, timur, atau barat. Itu hanya memiliki mantan kaisar naga. Sisanya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk menerapkan aturan suku apapun. Qiyu mengangkat alisnya saat dia menjawab, "Hehe, aku juga terlalu malas untuk mengatakan omong kosong padamu, orang tua. Kali ini, saya mendapat perintah. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Kalau tidak, masalah ini sepertinya tidak akan berakhir dengan baik." Xiao meringkuk mulutnya saat dia mengajukan permintaan. "Karena kamu," ekspresi Qiyu menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan buru-buru berkumpul. "Hei, Qiyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timurmu adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Jika pasukan armor naga Pulau Naga Barat saya menyerang, Pulau Naga Timur ini tidak akan bisa bertahan lama." Xiao melambaikan tangannya ketika dia melihat Qiyu bersiap untuk bertarung. Sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar ke arah Pulau Naga. Ketika tekanan ini menyebar, ekspresi Penatua Julie yang berada jauh di dalam Pulau Naga perlahan menjadi suram. Dia memandang Xiaoyan yang masih duduk di depan kuali besar. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua harus melindungi Tuan Xiaoyan dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya." Dipahami. Beberapa tangisan rendah dan dalam dipancarkan dari pegunungan di sekitarnya ketika suara Penatua Julie terdengar. Julie hanya mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Lain kali dia muncul, dia sudah berada di depan tubuh Qiyu. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya yang tenang ke sosok manusia yang tergantung di ruang kosong. Itu berhenti pada sekelompok sosok manusia besar dengan tubuh bagian atas telanjang. Tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Para pejuang elit dari 2 pulau ini telah dikirim. Bolehkah saya tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Haha. Kamu memang layak menjadi Penatua Julie. Saya yang lama masih ditemukan oleh Anda meskipun saya bersembunyi di samping. Ruang kosong perlahan menjadi terdistorsi setelah suara Penatua Julie terdengar. Seorang tetua berkulit pucat mengenakan pakaian kulit sederhana muncul entah dari mana dan menertawakan Penatua Julie di Pulau Naga. Ini sebenarnya Penatua Menyan, lebih tua Julie melirik sesepuh ini. Suaranya tidak mengandung terlalu banyak fluktuasi saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. "Penatua Julie, serahkan orang itu. Kami datang di bawah perintah suku naga Fight kuno telah menjadi seperti ini. Saya pikir akan sangat sulit untuk menyatukan suku lagi. 3 raja naga yang hebat tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi." Menyan menghela nafas. Dia diam menatap Julie sebelum berbicara dengan suara yang dalam. "Omong kosong apa? Serahkan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur saya dapat diganggu? Jika penatua pertama dan penatua kedua tidak melakukan retret yang dalam, akankah ketiga pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timur saya untuk bertindak arogan?" Sesosok tiba-tiba bergegas ke langit. Dia berteriak keras tanpa takut akan tekanan yang menyebar dari banyak ahli dari Pulau Naga Barat. "Hei King, kamu masih memiliki temperamen mengerikan yang meminta untuk dipukuli." Xiao melirik Hei King. Setelah itu, dia menoleh ke Menyan dan berkata, "Kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ayo serang." Setelah kata-katanya terdengar,
Armor naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan terang. Aura mengerikan menyapu tubuh mereka seperti badai. Raungan naga yang dalam samar-samar dipancarkan dari cahaya keemasan. Pasukan Dragon Armor, serang. Bawa kembali orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Xiao tiba-tiba melambaikan tangannya. Banyak sosok yang mengenakan baju besi naga semuanya mengeluarkan teriakan keras serempak. Aura ganas melonjak keluar. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyerang secara eksplosif ke Pulau Naga Kuno. Ayo serang. Men Yan menghela nafas dan memberi perintah ketika dia melihat mereka menyerang. Sosok manusia dengan tubuh bagian atas yang telanjang mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Lengan mereka dengan cepat bergetar ketika mereka mengepalkan tinju mereka. Dalam sekejap mata, kedua lengan mereka berubah menjadi cakar naga yang ditutupi sisik ungu pucat. Tubuh mereka melintas dan menyerbu ke Pulau Naga Kuno. "Hentikan mereka!" Penatua Juli berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya berubah suram ketika dia melihat banyak sosok menyerbu ke Pulau Naga. Dipahami! Banyak sosok buram tiba-tiba menyerbu dari Pulau Naga Kuno setelah suara penatua Juli terdengar. Dalam sekejap, aura yang luas dan perkasa menyapu langit. Suara daging yang teredam bertabrakan dengan daging lain dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Bang! Hei King, yang memasang ekspresi muram, dengan keras meninju seseorang dengan tubuh bagian atas telanjang yang tangannya telah berubah menjadi cakar naga. Orang itu memuntahkan darah dan menarik diri. Sebelum dia bisa sekali lagi menyerang ke depan, penatua Juli telah muncul di depannya. "Hei King, pergi dan lindungi Xiao Yan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku." Penatua Juli berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hei King sedikit tidak mau meninggalkan medan perang, dia juga memahami pentingnya Xiao Yan saat ini. Pada saat itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Tubuhnya ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia memasuki bagian terdalam dari Pulau Naga Kuno. "Juli, biarkan aku yang lama menjadi lawanmu." Setelah mengirim Hei King untuk melindungi Xiao Yan, mata penatua Juli terfokus pada ruang di depannya. Men yang berkulit putih keabu-abuan perlahan muncul di tempat itu. Pada saat ini, tubuhnya mulai membentuk beberapa sisik naga ungu. Tangannya juga menjadi cakar naga yang tajam. Men yang telah berubah menjadi setengah manusia setengah naga dengan tubuh naga, cakar naga, dan lengan naga. Aura yang sangat mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Men Yan setelah transformasi selesai. Bahkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi sebagai hasilnya. "Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku ingin tahu apakah saat ini kamu telah menembus kelas Douzon." Mata Men Yan juga mengungkapkan warna ungu tua karena transformasi tubuhnya. Dia tersenyum pada Juli dan kakinya dengan lembut ditekan. Fluktuasi intens tiba-tiba muncul. Tubuhnya seperti kilat saat muncul di depan penatua Juli dalam sekejap. Dia melambaikan cakar naga dan energi yang menakutkan mengikuti. Bang bang bang! Seluruh Pulau Naga Kuno meletus dengan suara yang menggetarkan bumi. Banyak medan pertempuran muncul di langit di atas Pulau Naga. Suasana yang awalnya tenang dan sunyi tidak ada lagi saat ini. Dua dari Pulau Naga telah mengirim pasukan elit mereka. Kekuatan bertarung ini bisa membasuh semua faksi tingkat atas di dataran tengah dengan darah. Dalam menghadapi serangan diam-diam yang tiba-tiba ini, Pulau Naga Timur pada awalnya lengah. Untungnya, itu memiliki cukup banyak ahli. Setelah mengalami kekacauan awal, pertempuran akhirnya stabil. Sementara Pulau Naga telah turun ke pertarungan yang intens, bagian terdalam dari Pulau Naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih tersebar di mulut gunung berapi. Di dalam kuali besar, tubuh Ziyan, yang awalnya keras, perlahan mendapatkan kembali kelembutannya. Samar-samar seseorang bisa merasakan energi seperti lautan yang mengerikan mengalir di dalam tubuhnya. Suos, suos, suos.
Ekspresi Hei King serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba gelombang suara angin yang deras ditransmisikan dari kejauhan. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia menoleh, hanya untuk melihat 10 aura yang sangat ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu Xiaoyan. Hei King dengan dingin berteriak ketika dia melihat orang-orang ini menerobos. Cici! Tangisan Hei King baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia dengan cepat bergegas maju dan menghentikan sosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar meletus segera setelah kontak. Meskipun mereka yang datang terhalang, ekspresi Hei King tetap jelek. Dia mengerti bahwa Pulau Naga Utara terakhir pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa karena pulau-pulau barat dan selatan telah menerima kabar. Dengan kekuatan yang dimiliki Pulau Naga Timur saat ini, menghentikan serangan oleh kedua pulau ini sudah sangat sulit. Jika Pulau Naga Utara ikut campur, itu akan sangat berbahaya. Hei King mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus pada pemuda kurus yang duduk di depan kuali besar. Dia bergumam, Xiaoyan, lebih cepat. Bab 1306, bangun. Bang bang bang. Energi yang kuat berdesir di langit seperti guntur yang teredam, bergema di atas Pulau Naga. Xiaoyan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Matanya yang dipenuhi darah menatap bagian dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengontrol suhu. 1 bulan tanpa istirahat dan kebutuhan untuk melakukan tugas menakutkan seperti itu akan cukup melelahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun sampai kelelahan. Namun, Xiaoyan telah mengalami perjuangan pahit ini. Terlepas dari daya tahannya, pikirannya menjadi kabur pada saat ini. Mata Hei King dengan cemas menatap Xiaoyan yang acak-acakan. Tinjunya perlahan mengencang. Dia sadar bahwa Xiaoyan sudah mencapai batasnya. Pikiran Xiaoyan sangat tegang selama periode waktu ini dan tidak pernah santai sedikit pun. Terus seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini dapat diselesaikan, aku, Hei Tua, akan menjadi saudara sumpah denganmu dan melawan siapapun yang kamu minta. Hei King dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang sebangga dia tidak punya pilihan selain terkesan oleh Xiaoyan. Bang! Suara Hei King baru saja terdengar ketika suara yang mengguncang bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera, aura ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali bergulir seperti guntur. Haha, itu sebenarnya di sini. Setelah tawa liar dan merajalela ditransmisikan dari kejauhan, sosok itu tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Setelah itu, perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Semua orang melirik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas gelap. Mata pria itu berwarna emas. Wajahnya juga mengandung keganasan yang samar. Komandan keempat pasukan Dragon Armor, Xiaxia. Hei King sedikit terkejut saat melihat orang ini. Dia langsung mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya yang lembut, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan di sekitarnya. Mereka dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Xiaxia ini. Hei King? Hehe. Tidak disangka aku bertemu denganmu di sini. Xiaxia melihat Hei King berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit, tetapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh yang besar menyerbu ke depan dari belakangnya. Raungan naga yang kuat bergema di langit. Ekspresi Hei King tenggelam ketika dia melihat mereka. Dia mengangguk dan selusin ahli plus dari Pulau Naga Timur dengan cepat bergegas keluar. Mereka memblokir sosok manusia yang mengenakan baju besi naga emas gelap. Hei King, dengan patuh serahkan orang hebat itu. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timur Anda hari ini.
Xiaxia tertawa keras. Tubuhnya melintas dan muncul sekitar belasan meter di depan Hei Qing. Mereka saling memandang. Percikan api melesat di antara mata mereka dan energi menakutkan diam-diam mengalir keluar. Kita harus melihat apakah kamu, Xiaxia, memiliki kualifikasi untuk merebut orang ini. Ekspresi Hei Qing gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba mengepal dan dia melemparkan pukulan yang kejam. Garis hitam gelap segera terbentuk. Segera setelah itu, celah spasial hitam gelap ini dengan cepat berenang menuju Xiaxia. HMPH. Xiaxia juga mendengus dingin saat melihat serangan Hei Qing. Tubuhnya tidak menyerah sedikit saat dia tiba-tiba melemparkan pukulan yang dengan keras bertabrakan dengan garis hitam gelap. Bang! Kekuatan yang sangat kuat menyebar dalam riak. Tubuh Xiaxia gemetar sebelum dengan cepat menjadi stabil. Kakinya menginjak langit, dan tubuhnya muncul di samping Hei Qing dengan cara seperti hantu. Serangan ganas seperti badai diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. Hei Qing tertawa dingin saat menghadapi serangan Xiaxia. Dia tertawa dingin dan tidak menyerah. Sebaliknya, dia bertabrakan dengan Xiaxia. Bang bang bang! Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali kepalan tangan bergerak, itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonik. Satu-satunya tempat yang sepi juga menjadi kacau ketika keduanya mulai berkelahi. Namun, sosok kurus yang duduk di depan kuali besar itu tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun meskipun ini. Bang! Dua sosok bertabrakan di udara. Energi pertempuran mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam-hitam selebar 100 kaki. Kedua sosok yang bertarung ini juga terpisah saat bersentuhan sebelum menarik kembali. Ini benar-benar tidak terduga, saat ini kamu juga telah maju ke kelas Ban Sheng. Langkah kaki Men Yan terhuyung mundur. Sisik naga ungu tua di tubuhnya menjadi jauh lebih redup saat ini. Kedua matanya menatap Julie dari kejauhan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Julie tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Men Yan, tapi Men Yan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga setengah manusia untuk pertempuran, membuatnya cukup sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu adalah tugas yang cukup sulit untuk mengalahkan pihak lain. Julie, jangan melanjutkan perlawanan sia-sia. Kekuatan Pulau Naga Timur Anda adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Saat ini, ketiga pulau tersebut bekerja sama. Tidak ada cara bagi kalian semua untuk menolak. Anda harus menyerahkan orang itu, kata Men Yan perlahan. Jika tetua dari Pulau Naga Timur saya tidak memasuki kekosongan untuk berlatih sementara penatua pertama dan penatua kedua melakukan retret yang dalam, lupakan Anda, bahkan 3 Raja Naga Besar tidak akan berani datang ke sini. Julie dengan dingin tertawa. Haha, Julie, kamu juga harus sadar bahwa itu hanya jika. Tawa dingin Julie baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba ditransmisikan dari ruang kosong. Ekspresi Julie segera menjadi jelek ketika tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam ke ruang kosong. Pulau Naga Utara akhirnya muncul ya. Ruang kosong itu tiba-tiba memancarkan banyak lampu hijau di depan mata Julie yang terfokus. Lampu hijau dengan cepat menjadi lebih besar. Banyak sosok manusia mengendarai lampu hijau. Mereka membawa aura mengerikan saat mereka muncul di langit di atas Pulau Naga. Gelombang demi gelombang angin kencang bisa terdengar. Sepertinya aku terlambat. Namun, untungnya aku tidak melewatkan acara utama. Seorang tetua berjubah hijau di langit memandangi Pulau Naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia berbicara. King Yan, hati Julie benar-benar tenggelam ketika dia melihat sesepuh berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga Besar ini memang bertindak dengan cara yang agung. Mereka sebenarnya telah mengirim 1 Ban Sheng dan 2 ahli di puncak kelas Douzun. Tampaknya mereka benar-benar bermaksud mengambil Ziyan dengan cara apapun. Orang tua bernama King Yan melirik Julie yang berwajah muram setelah dia muncul.
Dia tertawa sebelum beralih ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia berkata, Elder Menyan, Anda akan memblokir Julie. Aku yang lama secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu pergi. Qing Yan bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju bagian terdalam dari Pulau Naga ini. Julie menjadi sangat marah saat melihat ini. Namun, Menyan memblokirnya sebelum dia bisa mengejar. Cakar naga Menyan menari, memotong udara untuk bergegas menuju Julie. Bajingan! Julie sangat marah setelah diblokir oleh Menyan. Mengerikan douki eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya. Julie dengan kejam bergegas menuju Menyan. Sementara Julie diblokir oleh Menyan, pria tua bernama Qing Yan itu muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. Qing Yan melirik Xiao Yan yang duduk di depan kuali besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar. Alisnya sedikit dirajut saat dia bergumam, itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan ya? Dia hanya seorang anak. Namun, tekanan garis keturunannya sudah memberiku petunjuk tentang identitasnya. Bawa orang itu pergi dulu. Kejadian tak terduga mungkin terjadi jika kita menunda. Qing Yan tidak mau tinggal lama setelah tiba. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan menyerang ketika sebuah sosok melintas dan muncul tidak jauh di depannya. Sosok itu adalah Tai Jianzunze. Dia tanpa ekspresi. Tangannya dengan erat memegang pedang logamnya sambil menatap Qing Yan. Perasaan acuh tak acuh menyebar dengan tenang. Kamu mencari kematian! Qing Yan mengerutkan alisnya ketika dia melihat Tai Jianzunze menghalanginya. Dengan kekuatannya di puncak kelas Douzun, dia secara alami tidak akan peduli dengan Tai Jianzunze. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai energi muncul di depannya. Itu bergegas menuju Tai Jianzunze dengan cara yang seperti kilat. Ci! Ekspresi Tai Jianzunze tetap acuh tak acuh. Tampaknya dia tidak bisa melihat celah antara dia dan Qing Yan. Dia mengangkat pedang besarnya dan segera menebasnya dengan cara yang sederhana. Pedang itu mendarat. Ekspresi Tai Jianzunze segera menjadi lelah. Seolah-olah semua doukinya telah menghilang dengan pedang ini. Pada saat yang sama, cahaya seukuran telapak tangan mengeluarkan suara "ci" saat mengalir dari ujung pedangnya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan badai itu. Bang! Keduanya pertama terdiam saat bertabrakan. Segera setelah itu, angin puyuh energi yang menakutkan secara eksplosif melonjak keluar. Guru! Pedang cahaya itu berada di atas badai. Tai Jianzunze yang berwajah lelah segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat, dan dia mendarat di hutan di bawah. Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Sudut mulut Qing Yan terangkat dengan jijik setelah yang dibutuhkan hanyalah lambaian tangannya untuk mengalahkan Tai Jianzunze. Seseorang dengan kekuatan Tai Jianzunze berani menunjukkan dirinya. Dia benar-benar mencari kematian. Berat, hentikan api. Qing Yan melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Tai Jianzunze. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan dan dengan acuh tak acuh memerintahkannya. Namun, Xiao Yan yang keriput tampaknya belum mendengar suaranya. Matanya yang penuh darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Orang lain yang mencari kematian. Langkah kaki Qing Yan perlahan berhenti di samping Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menerima jawaban. Dia perlahan mengangkat tangannya. Douki melonjak saat dia dengan kejam menghancurkan bagian atas kepala Xiao Yan. Sementara tangan Qing Yan dihancurkan dengan keras, mata tertutup rapat dari gadis di dalam kuali itu tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tak terukur bergema di samping telinga Qing Yan. Itu seperti guntur yang bergema melalui jiwanya, menyebabkan tubuhnya langsung diam. Jika dia kehilangan bahkan sehelai rambut, kamu harus menggunakan hidupmu sebagai pembayaran.